Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin polio itu dapat memicu kanker dan juga HIV. Klaim vaksin polio memicu kanker dikaitkan dengan kontaminasi vaksin polio dengan virus simian 40 atau SF40. SF40 terdapat dalam sel ginjal monyet yang digunakan untuk menumbuhkan vaksin polio. Vaksin polio tersebut disuntikkan pada periode 1950-an sampai dengan 1960-an. Sementara itu, klaim vaksin polio yang menyebabkan HIV itu dikaitkan dengan dugaan efek dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Afrika. Ada kabar yang menyebutkan bahwa dugaan kemunculan HIV itu merupakan KIPI dari vaksin polio di Afrika yang diperkenalkan pada akhir 1950-an. Direktur Pengelola Imunisasi Kementerian Kesehatan, Kemenkes, RI, Dr. Prima Yosepin, MKM, beliau menegaskan bahwa vaksin polio yang digunakan di Indonesia saat ini itu terjamin keamanannya. Beliau juga menjelaskan pemberian vaksin polio yang dalam bentuk tetes saat Pekan Imunisasi Nasional, PIN, itu aman bahkan bagi bayi dan juga anak-anak. Vaksin polio tetes yang digunakan saat PIN yaitu novel oral polio vaksin tipe 2 atau NOPV2. Vaksin ini itu diproduksi oleh PT Bio Farma. Vaksin ini itu mengandung virus polio tipe 2 yang hidup dan juga dilemahkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa vaksin NOPV2 itu aman dan dapat ditoleransi oleh golongan usia bayi dan juga anak-anak. Data keamanan NOPV2 telah dikaji oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) berdasarkan data dari 253 juta dosis NOPV2 yang diberikan di 13 negara. Dari hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada risiko yang berbahaya. Vaksin NOPV2 itu sudah digunakan di Indonesia sejak akhir 2022 pada saat pelaksanaan Subpin, Aceh, dan Sumatera Utara. Kemudian juga telah digunakan pada saat Subpin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Kabupaten Sleman, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Seluruh laporan KIPI serius merupakan koinsiden. Tidak ada yang berhubungan dengan vaksin atau pemberian imunisasinya, sehingga disimpulkan bahwa vaksin ini aman. Menurut informasi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), di mana penelitian vaksin polio yang menemukan adanya kontaminasi virus SV40 itu dilakukan pada hewan. Temuan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran kemungkinan virus SV40 dapat menyebabkan kanker pada manusia. Namun sebagian besar penelitian yang mengamati hubungan antara SV40 dan juga kanker tersebut itu tidak menemukan hubungan sebab akibat antara penerima vaksin polio yang terkontaminasi dengan SV40 dan perkembangan kanker. Buku yang berjudul Vaccine and Your Child: Separating Fact from Fiction yang diterbitkan oleh Columbia University Press pada tahun 2011, di mana memaparkan secara rinci bahwa vaksin polio dan virus SV40. Pada tahun 1960, temuan kontaminasi virus SV40 terjadi ketika vaksin polio disuntikan terhadap hamster yang baru lahir sehingga dapat mengakibatkan tumor besar di bawah kulit, serta di paru-paru, ginjal, dan juga otak. Saat penemuan ini dipublikasikan, kekhawatiran terjadi lantaran vaksin polio sudah disuntikkan kepada jutaan anak di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan juga Swedia. Selama beberapa tahun berikutnya, para peneliti melakukan serangkaian studi penelitian di mana membandingkan prevalensi kanker pada anak-anak yang menerima vaksin polio yang terkontaminasi virus SV40 dengan anak-anak yang tidak divaksinasi. Hasilnya, angka kejadian kanker pada kedua kelompok adalah sama. Pada pertengahan tahun 1990-an, otoritas kesehatan meyakini bahwa vaksin polio yang terkontaminasi SV40 tidak menyebabkan kanker.
Ditegaskan juga bahwa tidak ada vaksin polio yang digunakan saat ini yang mengandung virus SV40. Selain itu, tidak ada bukti kuat tentang vaksin polio yang dapat memicu HIV. Dalam jurnal berjudul Polio Vaccine Samples Not Linked to AIDS yang terbit di Nature pada 26 April 2001, di mana para peneliti tidak menemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung hipotesis bahwa HIV-1 ditularkan melalui vaksin polio tetes.